Dan Betul. gini, biasanya orang kemudian pasti dapat ini ya, pasti dapat apresiasi lah. Ada apresiasi macam-macam, bisa bentuknya piala, piagam, medali, duit dan lain-lain. Motivasinya bergeser nggak, Sofi, untuk kemudian mengejar achievement daripada passion, atau masih tetap dengan passionnya, achievement mengikuti? Kamu yang mana? Aku sih lebih pada tetap fashion, soal achievement mengikuti lah. Kenapa bisa gitu? Ini selalu tak tanyain ke teman-temanku yang kalau kita bicara soal ini ya. Karena gini, misal gini, kayak semalam kita diskusi soal YouTube lah. Orang kemudian berpikir kalau ada YouTube, otomatis YouTube buat cari duit gitu. Tidak salah. Ya, benar. Tidak salah. Tidak salah, realita Ya. itu. Atau bahkan ada yang berawal dari passion, kemudian dapat AdSense gitu. Lah kok enak gitu. Terus kemudian motivasinya lanjut bergeser gitu. Yes. Kenapa kamu stay sama passionmu? Karena nggak ada hal yang dilakukan selain itu. Waduh. Nih, aduh, slow. Iya, aneh ya. Ya, enggak. Ya, aku pengen sharing ke penontonku kenapa kemudian orang bisa tetap menghidupi passionnya ketika ada, aku boleh bilang godaan mungkin ya. Godaan, misalnya duit, terus akhirnya jadi komoditas gitu. Dulu sih sebelum waktu masih kerja di Jakarta Barat tuh, bosku tuh pernah bilang kayak gini nih. Kamu tuh kalau mau mengejar impian kamu tuh kamu harus bisa survive dulu ya kan. Survive ya. Okay. Survive tuh ya, soalnya kasarnya gini, karena ini memposisikan diriku tuh masih kerja ya. Jadi kamu tuh pengen bikin komik, kamu harus survive. Survive artian ya kamu harus kerja, kamu harus bisa bayar bulanan, dan kamu bisa bayar makan keseharian kamu kan gitu kan. Oke. Jangan sampai kamu ngomik mulu tapi nggak mikir kamu makan apa bulanan, besok kamu bayar gimana, itu nggak survive itu. Nah, dari situ mikir sampai motivasinya, tapi ya apa salahnya kan ngomik aja dulu, soal itu mentar juga pasti ada aja lah rezekinya, kalau prinsipku kan gitu kan. Dan kalau kita mau gerak, kita juga pasti ada aja lah rezekinya kan gitu kan. Jadi mikirnya ya udah ngomik aja lah gitu kan. Emang nggak ada hal yang mau dilakuin, ngapain lagi kalau nggak ngomik kan gitu kan. Udah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, aneh sih. Kan enggak, itu enggak aneh menurutku, tapi mungkin mewakili teman-teman yang nonton juga. Jadi kan gini, bahkan kamu sampai berani apa bahasa yang pas ya, membandingkan ya, memilih gini. Kamu di kondisi yang bekerja dengan pekerjaan yang memang basicnya untuk cari duit gitu. Terus kemudian passion ngomik, dan akhirnya kamu juga akhirnya memilih untuk ya udah aku akan tetap ngomik gitu loh sambil kerja. Bahkan tadi dari ceritamu bosmu bilang ya kamu harus survive dulu gitu. Kamu ya udah kayaknya survive bisa barengan sama ngomik deh. Secinta itu kamu dengan komik, bikin komik gitu. Udah kayak bagian kali ya. Oke. Boleh ini nggak? Mungkin kalau dulu pernah menerapkan pikiran gila sih dulu. Tapi jangan ditiru sih ini kan. Kalau ditiru gimana dong? Jangan, ini bahaya. Dulu tuh pernah ngomik tuh sampai gila tuh kayak self reward gitu loh. Oke. Kalau gue sehari ngomik sekali, berarti gue boleh makan cuma sekali doang. Wow, sampai gitu? Yes. Itu soalnya kenapa kalau gak kayak gitu, gue gak produktif gitu kan. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ngomik 2 kali, ya gue boleh makan 2 kali gitu. Dulu pernah kayak gitu. Dulu pernah sampai segitu. Wow. Sampai akhirnya terbiasa ketika gue pengen makan lah, masa pagi siang sore gak makan, berarti gue harus bikin komik gitu. Okay, wow. Ini serius kan? Iya benar. So passionate. Ya, oke, wow. Bahkan sampai rewardnya gitu. Saya pikir tadi sisi ekstrimnya itu adalah membantah
sarannya bos, tapi ternyata Sofi bahkan mengorbankan lambungnya sendiri untuk kemudian ngomik gitu. Hmm, benar-benar. Wow. Ya mau gimana lagi udah kayak dulu sih emang dibilang saking cintanya sih enggak, cuma kayak lebih ke kayaknya ya ini hal yang bisa aku lakuin gitu, yang gue lakuin gitu. Apalagi gitu kan. Gitu sih. Atau jangan-jangan ngomik ini jadi hal yang membuatmu tetap hidup dalam tanda kutip mungkin ya. Bisa, cuma walaupun belum ya, belum Hmm. banget menghidupi ya kan, tapi semoga bisa. Cuman dan mikir kayaknya sampai detik ini bisa sampai sini juga gara-gara komik kan waktu itu. Wow. Oke. Heeh. Ya, ini kita itu Sofi dan dunia komiknya ya. Nah, sebagai Ya, jangan kalian yang punya passion atau cita-cita ya jangan kayak gitulah, kesehatan tetap loh, dijaga. terserah mereka dong. Ntar yang ada sehari gak dapat ide, nggak makan-makan kalian. Iya, komik Anda nggak jadi, Anda mah. Ya benar benar benar. Dulu pernah sempat kayak gitu. Iya, iya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin kamu tobat? Nggak perlu kayak gitu maksudnya. Eh, Apa ya? pengen hidup panjang, pengen hidup panjang. Iya, Jadi masih gini, ada cita-cita yang perlu dikejar. nah ya jadi mikirnya apa ya? Wah kalau gue kayak gini terus rusak kan, dan gue juga pengen umur Iya, panjang dan tetap bisa ngomik gitu kan. Ya udahlah jadi diimbangin aja lah gitu. iya, iya, Gitu oke, sih. oke. Gitu. Ya, ternyata mengejar passion juga butuh logika dan perasaan. Ya kan ada yang ngomong boleh ikuti kata hati tapi kan logika tetap jalan. Logika Oh dan iya, realita betul. lah lebih tepatnya. Setuju, Heeh. setuju, setuju. Nah, Iya. aku sudah bisa bilang kalau Sofi ini adalah praktisi lah, praktisi komik gitu. Hmm. Maksudnya dia mempraktikkan langsung, dia bertemu dengan banyak unsur, dia pasti aku yakin juga belajar, ketemu sama orang, diskusi dan lain-lain. Hmm. Ketika aku bilang komik Indonesia, apa yang muncul Yes. di kepala Sofi? Hmm, keren sih. Keren, oke. Why? Kalau ngomongin komik Indonesia itu keren. Soalnya unik gitu loh. Hmm. Dan unik dan ya apa ya? Nggak kalau kita ngomongin Jepang itu udah jelas banget gitu loh. Maksudnya kalau Jepang ya mungkin nanti makanannya itu ya khas-khas Jepang, kayak latarnya tuh Jepang gitu kan. Cuma Hmm. kalau Indonesia itu unik gitu, dia bisa menciptakan dunianya mereka sendiri gitu kan. Hmm. 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 Ya, unik lah, unik, unik. Kalau menurutku tuh unik, keren. Hmm. Oh, Dan banyak lah, bisa hmm. bisa kayak ada wayang, ada silat, kayak itu banyak lah. Jadi uniknya di situ, kerennya di situ. Beragam gitu loh. Kayak seolah tuh kita punya sumber daya cerita atau tema genre bisa diangkat gitu loh. Hmm. Berarti untuk Cuma ya, kenapa? ya, ya, sorry lanjut. Ya cuma kan lebih pada ke banyak yang nggak diketahui gitu. Banyak orang yang di luar sana tuh yang belum tahu kerennya komik Indonesia tuh kayak apa gitu. Oke. Eh, Hmm. untuk sampai ke kesimpulan kita unik, pernah pernah ngebandingin nggak? Walaupun mungkin nggak secara ilmu pengetahuan ya, tapi secara pelaku gitu. Antara misalkan dominasi komik dunia kan masih masih Jepang, kemudian eh, Amerika, mungkin mereka juga punya komik dan lain-lain. Yes. Kemudian Heeh. mungkin kamu juga ngamati dari sosial media, what makes it different dengan Indonesia? Kalau uniknya tuh kalau yang aku pikir yang aku pribadi ya, 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 ya. uniknya tuh kita tuh sebenarnya kiblatnya kemana sih gitu. Paham nggak sih maksudnya? Oh, oke. Kayak gini loh. Kalau kita tuh di mindset kita orang-orang tuh, oh ini komik Jepang ketahuan nih, oh ini komik Marvel atau luar nih Ya, ketahuan. Cuma ya. kalau orang Indonesia yang bikin tuh kayak orang Indonesia tuh kalau gambar tuh kiblatnya kemana ya? Walaupun ke mereka tuh tapi Oh, walaupun udah digores tuh unik gitu kayak ada khasnya sendiri gitu. oke, oke, Kalau oke. yang aku pikir sih gitu. Heeh. Iya, aku juga pernah dengar ketika Ya contoh lah kayak si Juki bentukannya juga kayak gitu kan tahu kan? oke, ya, 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 Tai ya, ya, lalat, tai lalat, tai lalat kan bentukannya kayak betul, gimana? betul ya. Akhirnya Pikir apa ya?
akhirnya perbedaan-perbedaan itu justru jadi ciri khas yang tidak punya ciri khas ya? Atau gimana Nah, sih bahasanya? bener kan? Gitu kali ya, maksudnya Heeh. setiap orang karena saking beragamnya tuh mereka punya mindset atas apa yang mereka mau bikin gitu mungkin ya. Yes, benar. Atau jangan-jangan Jepang itu punya standar ya? Jangan-jangan lah, aku sih nggak tahu. Ya bisa jadi sih. Cuma kan kalau Jepang kan udah tahu maksudnya ya artnya gitu lah. Cuma kalau Ya. Indonesia tuh unik kerennya di situ kayak ya mohon maaf tai lalat kayak gitu itu pasti tapi kan keren gitu loh. Iya sih, aku sepakat sih. Iya. Dengan kamu mention Heeh, tahi lalat sama Juki aja udah sangat berbeda kebayang gitu kan? loh. Yes, Benar, yes, yes, benar. benar. Oke. Heeh. Eh, ini pertanyaan yang kemudian agak dalam juga, tapi Hmm. tapi pasti ditanyakan banyak orang. Eh, bisa buat hidup nggak dari komik? Tergantung, Oke, tergantung. explain. Gini, Oke, gini, saya gini. mau mendasari dulu. Tiap kali aku dapat narasumber, nggak cuman di channel ini tapi di radio juga. Hmm, Terutama untuk teman-teman yang punya passion gitu, yes. yang punya passion atau teman-teman komunitas lah. Kayak misal aku Hmm, ngobrol sama teman-teman fingerboard, terus yes. kan dan bukan kebanyakan ya, pasti mereka semua itu all out dan kemudian menyerahkan semuanya itu atas atas passion mereka gitu loh. Sementara Hmm, orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya merasa bahwa hal-hal tersebut aku nggak mau bilang nggak penting ya, tapi tidak relevan terhadap berlangsungnya kehidupan seseorang, itu pasti ya bertanya, buang-buang kamu waktu lah. ya kayak sekarang misalnya, tapi sekarang sudah mulai terbalikkan sih pemikiran kayak misalnya kamu ngapain ngegame terus, emang kamu bisa hidup dari game. Ya walaupun sekarang kemudian dunia menjawab itu dengan orang bisa banget Dari hidup dari game. game gitu misalnya. Komik Hmm. kayak apa, Sofi? Kalau aku pribadi sih paling tergantung dan aku kembaliin ke diri mereka yang sendiri sih. Hmm. Maksudnya gini, kalau kita berpikir sesuatu itu bisa untuk hidup, kita juga harus sudah mempersiapkan segala macamnya dong, bekalnya Hmm. lah. Gini, maksudnya gini, gue yakin komik ini bisa untuk hidup gitu kan. Gue yakin misalkan suka passion ini bisa untuk hidup. Kita juga mindsetnya harus mikirnya ketika gue udah terjun di dunia komik, profesionalitas kitanya juga memakainya komik ini memang untuk hidup gitu loh. Bukan Oke. mohon maaf untuk sekadar, kita ngonten, hiburan. Kecuali kalau emang bener-bener dia yang udah bisa mendapatkan pekerjaan tetap selain ngomik, tapi kebetulan emang dia suka ngomik, ya dia bisa ngomiknya buat sampingan, buat hiburan aja sih. Tapi kan Ya. hidupnya kan dari pekerjaan lain. Cuma kalau kita mikir komik bisa untuk hidup, bisa bagi orang-orang yang benar-benar menitik beratkan ya emang persiapkannya ngomik untuk hidup dia gitu kan. Jadi, ingat katanya Mas Panji itu kalau Mhm. kita menghayal itu dengan detail gitu loh. Nggak cuma suatu ke depan nanti gue pengen jadi komikus gitu, nggak cuma Mhm. itu, kita harus detail. Untuk mencapai ke situ tuh kita harus gimana dulu gitu. Mhm. Jangan sampai komik bisa hidup, ya persiapannya gimana, entar kalau cuma sekedar ngomik-ngomik doang ya nggak bisa hidup ya kan. Iya, betul Lambung, betul ada betul betul. lambung dia. Iya. Bukan Gitu. bukan kemudian cuman hanya fokus sama sama passion-nya tok, tapi jalanmu untuk Mhm, jalanmu untuk hidup itu mau kemana? Komik ini mau nah itu. dikemanain gitu ya? Ya kalau aku sih pribadi gitu. Kalau misalkan ditanya bisa begitu, bisa gitu kan. Bisa Mhm. untuk tidak hidup, bisa cuma sekedar hiburan juga bisa gitu. Iya. Kalau Aku aku malah jadi pribadi gitu. berpikir, jangan-jangan teman-teman seniman ya, apapun ya, misalnya gambar, tari, Yes, yes, yes. lukis dan lain-lain. Sebenarnya mereka tuh bisnismen kok. Iya nggak Hmm, sih? benar, Yang akhirnya, benar, ya kan? benar. Iya nggak sih kalau Wah, misalnya, benar, benar. oke aku penari gitu, oke dia mungkin Ah, dilihat orang sebagai oh itu passionnya dia suka nari dan sebagainya, tapi dia dibayar dan dia hidup atas itu gitu loh. Ya sebenarnya dia yes, juga bisnismen juga ya. benar juga. Iya. Jadi ya itu ke arah situ. Maksudnya kita membawa passion kita tuh kemana gitu kan. Kalau emang kita untuk hidup ya kita profesionalitas kita ya jalannya ya kita harus benar-benar bisa untuk hidup gitu kan. Hmm. Gitu sih. Oke. Cuma kan Hmm. eh, ini pemikiran juga ya.
Cuma yang bikin beda itu gini, yang aku tuh pernah bahas sama temenku kan, suatu hari itu pernah nonton YouTube. Oke. Kalau mangaka atau komikus di Jepang itu bisa dikatakan itu budak sukarela. Oke. Budak tapi Ini yang sukarela. ini yang aku maksud tuh kelam itu, ini menurut aku ya, Hmm. ini yang dimaksud budak sukarela itu ya dia kan ngomik kan. Oke. Cuma yang membedakan Jepang dan kita itu ya kalau kita di Jepang kita ngomik, kalau emang kita terpilih dan emang bagus, udah jelas apresiasinya, kita dapat duit kan, Oke. animasi, live action, atau series lah gitu kan. Itu kayak Hmm. ibarat tuh berawal dari budak yang sukarela tapi dibayar gitu kan. Bahkan sampai di Jepang itu kalau karyanya jelek ya harus di take down atau harus rampungan dan nyari ide baru gimana biar bisa bagus gitu loh. Nah, dan mohon maafnya kan bagaimana dengan kita yang di Indonesia gitu kan, budak sukarelanya apakah seapresiasi ya sama Jepang kayak gitulah contohnya gitu. Kita tuh sialnya bukan sial sih, itu mah ya mungkin bedanya itu. Menurut Sofi apa yang membuat kita belum sampai ke level itu? Apa misal karena aku nggak tahu ya, ini mewakili awam juga. Apa misal karena Nah, kebijakan pemerintah, maksudnya dari pemerintah adalah pembuat kebijakan, nggak harus pemerintah secara formal ya. Misalnya mm, sponsor, kemudian penerbit atau mungkin editor dan lain-lain juga belum sejalan sama teman-teman yang punya passion ini gitu. Kan aku yakin juga teman-teman yang di dunia komik strip, di dunia komik yang memang bikin berjilid-jilid itu juga banyak gitu mm. loh di Indonesia dan nggak Yes, kalah-kalah benar-benar. juga. Apa Kalau missing gap-nya apa? eh kultur sih budaya mungkin bisa. Kultur ya, oke. Apa? Budaya Budaya kalau apa? menurutku Baca atau budaya apa? bisa jadi sih itu, budaya baca itu juga. Hmm, hmm, hmm. Dan apa ya, eh yang dulu kita nonton tanpa no sensor, sekarang sensor kan bikin orang tuh mikirnya itu apa sih yang disensor kan gitu kan. Ya, ya, oke. Nah, Hmm. kalau aku sih lebih pada ke apresiasi dan kultur budayanya dan emang kita udah bener-bener siap kalau seandainya untuk itu gitu kan. Kalau Kal- keresahan aku sih itu kayak gitu doang sih. Kalau ruang cukup nggak, Sofi? Ruang untuk berekspresi? Misalnya kompetisi, pameran, dan lain-lain itu gimana kalau teman-teman komik? Ada sih kayak gitu ada. Cuma yang diincar kebanyakan ya kelas webtoon yang emang bener-bener gede gitu loh. Oh, oke. Heeh, dan di masa pandemi kayak gini juga jujur itu ada beberapa komik yang dulu sering nerbitin komik lokal Indonesia juga sekarang udah jarang nerbitin gitu. Hmm, oke. Jadi gimana ya kalau kalau real real ceritanya kan alurnya kan kalau di Jepang ini kan bukan membandingkan ya, Hmm, kayak hmm. komik terbit ya kan. Pasti penerbit juga mengeluarkan biaya untuk cetak ya kan. Yes. Terus penjualannya juga bagus. Biaya cetak Ya. ketutup ya kan, biaya cetak Pasarnya ada. ketutup. Heeh, pasarnya ada, anime, iklan-iklan juga ada. Jadi mah bener-bener dia tuh sejalan gitu loh. Kalau misalnya seandainya ya mohon maaf di Indonesia terbit biaya cetak bayar. Berapa bulan, ya I'm sorry berapa sih yang kejual gitu kan. Jadi bisa kayak dibilang nutup juga nggak nutup gitu kan. Yang kalau yang aku tahu sih kayaknya sekarang kayak gitu sih, lebih ke situ apresiasinya lah gitu. Hmm. Oke. Tapi kan pada akhirnya Hmm. kalau ini juga bisa kan pada akhirnya juga mereka beberapa komikus atau mangaka kan lebih suka bikin channel sendiri kan biasanya. Bikin ruang lingkupnya sendiri lah. Kalau yang aku tahu sih biasanya kayak gitu. Dia bikin ini ya, ekosistemnya sendiri. Ah, Jadi benar, benar. Ya, yang suka, yang setuju atau yang doyan sama komikus ini sini ngumpul aku kasih wadah gitu mungkin ya. ya, ya. Ada yang sampai bikin channelnya sendiri kan, bikin komiknya sendiri gitu. Jadi kasarnya kalau di Indonesia itu kita ngomik ya kita yang sambil marketing. Iya nggak sih? Iya benar gitu loh. Oh ya, ini berarti komikus UMKM ya. Digarap-garap sendiri, dipasar-pasarin sendiri gitu ya. Heeh. Ya Ya, tapi it's okay kan ya it's namanya juga okay. proses kan kita berkembang ya.
Oke, oke. Ya, sayang belum ada instruksi presiden untuk ini membantu untuk teman-teman komikus ya, kayak bantuan permodalan misalnya. Oke, nanti Itu penerbit bisa. bisa gratis biayanya sekian eksemplar minimal atau sekian buku, itu Nah. sepertinya menarik deh. Karena menurutku Hmm. Sofi, industri kreatif itu sekarang sudah harus didorong. Sebenarnya Indonesia sudah cukup tertinggal sih. Tapi kabar baiknya adalah sekarang sudah mulai jadi perhatian ya, musik, kemudian kekayaan intelektual itu mulai digarap secara serius dan profesional. Beruntungnya adalah kemudian yang menggarap tidak hanya sektor formal dalam artian pemerintah, tapi juga sponsor sudah mulai banyak yang masuk, ya keterbukaan, karena orang mulai sadar ya, terutama Indonesia, bahwa suara itu berharga, bahwa coretan itu berharga, bahwa kemudian talk show, pembicaraan itu berharga, pemikiran orang tuh sekarang berharga. So ini jadi awal yang bagus sih. Nama komikmu apa, Sofi? Banyak sih kalau yang lagi sekarang komik teh hangat sih itu. Oke. Sebutin semua dong. Follow di mana, pengen. Iya, komik teh hangat ada di Instagramnya, di komik teh hangat aja sih. Oke. Sama paling komik-komik random di akun pribadi sih, Muhammad Nur Sofi, itu aja sih. Oke. Nah, sejauh kamu mengasuh mereka ya, komik terhangat dan di akun pribadi Muhammad Nurun Sofi, apresiasi untuk teman-teman komik yang aku memilih bahasanya belum besar gitu, kayak apa, Sofi? Apakah kemudian Maksudnya gimana? dilihat dari, oh ternyata like-nya banyak, oh ini apresiasi buat aku gitu. Oh ternyata yang komen banyak, oh ternyata yang share banyak. Indikasimu untuk apresiasi itu apa? Atau sebenarnya kamu justru malah nggak pernah mikirin itu, pokoknya lempar aja ke sosmed gitu? Iya bener, kayak gitu. Jadi jujur, kalau yang pentingnya aku ya, yang aku tuh konsisten, kalau bisa konsisten sama ya komiknya ya udah, selama itu baik ya udah lempar aja gitu. Konsisten tuh Serius, apakah batasanmu apa? Maksudnya tiap hari Kamis upload, tiap hari ini upload, atau apa? Sekarang standarmu ya apa? standarku sih yang penting setiap minggu satu lah, minimal. Oke. Dan itu Satu harus lah. terupload gitu ya, minimal satu ya. Dan kalau soal indikasi yang nge-share banyak, yang komen kayak gini, yang follower dikit atau banyak, kayaknya aku masih tutup mata soal itu sih. Wow, oke. Semoga kamu. Cuma kemarin beruntungnya nggak tahu dapat dari mana, kan followerku kan masih dikit kan yang komik teh hangat kan. Cuma ada jurnalis Detik Hot itu nge-DM dan masuk di beritanya dia sih. Beruntungnya gitu. Keren. Nanti linknya boleh dibagi. Boleh nanti aku kasih. Sip. Instagrammu juga sekalian, yang komik terhangat, nanti bisa follow ya teman-teman untuk dapat update komiknya Sofi. Nah, apa yang kamu butuhkan sebagai komikus, Sofi, untuk menutup obrolan kita, yang menurutmu ya boleh nyenggol siapapun lah, kita kan berdiskusi ya, apa yang dibutuhkan gitu. Yang kita butuhkan apa ya? Sehat mental aja lah. Sehat mental. Iya benar, sehat mental aja sih. Butuh diciptakan ruang untuk ini enggak? Kalau ngomongin ruang tuh sebenarnya gini ya, bahkan tanpa kita bikin ruang tuh sebenarnya kalau kita bisa bikin menghasilkan yang bagus itu, orang lain tuh bakal membikin ruang untuk kita sendiri gitu loh. Oke. Maksudnya gini, contoh kayak misalkan One Piece, Oda kan mungkin dia nggak mungkin nyiptain ruang kan, tapi juga ada orang lain yang iseng bikin komunitas obrolan tentang One Piece gitu kan. Iya. Kayak inilah fans satu band gitu. Ya semacam kayak gitulah. Cuma kalau itu enggak sih. Kalau dari itu kayaknya kita fokus aja lah, kalau ngomik ya udah bismillah ngomik aja lah kalau itu sih. Wow. Sehat lah, ini sehat mental udah. Sehat mental ya. Takutnya gini Mas Victor, ini lucu nih. Ini lucu nih. Ada kisah dari komikus senior juga lah, udah senpai lah yang.
Enggak lah, nggak usah. Itu Eh, di dalam komik stripnya tuh dia bikin ceritanya gini, kan ada 4 orang ya kan. Kan, ayo kita majukan komik Indonesia gitu kan. oke. Ayo semangat gitu kan. Ayo semangat gitu kan. Keesokan harinya, "Bro, gue kerja dulu ya," gitu kan. "Gue harus bayar kos nih," gitu kan. Yang satunya, "Bro, gue kayaknya fokus kuliah dulu nih, skripsi nih," kan gitu kan. Terus yang satunya lagi, "Waduh bro, gue udah mau siap ngelamar cewek nih, gue mau nikah," gitu. Ya, akhirnya dia sendiri doang komiknya gitu kan. Oke, oke, Jadi kita oke. nggak harus Iya, 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 iya. Eh, iya, semangat itu nggak bisa cuma ucapan ya akhirnya ya. Karena eee, akhirnya kebentur sama kebutuhan, kebentur sama ya, sama waktu, sama tuntutan juga. mhm, mhm. Jadi kita harus sehat mentalnya ya, ya disitulah kita harus sehat-sehat banget lah gitu. Oke. Jadi, Mmm, eee, aku udah dapat banyak poin sih dari Sofi karena kan ini sudut pandang yang berbeda begitu. Banyak orang yang kemudian menjadi penikmat saja, menikmat mhm, scroll scroll Instagram, ketemu komik lucu, like, eee, komen, maksimal share, itu bahwa mereka juga aku berharap dari obrolan kita tahu di belakangnya itu seperti apa kerja mereka, ada passion yang mereka yes, bawa, kemudian ada hati di sana. Nah, itu penting karena orang kalau bekerja nggak pakai hati ya akhirnya cuman robot aja gitu. Produksi, produksi, heeh, bener produksi, bener. produksi, kualitas bisa turun, nggak dijaga dan lain-lain. Uh, saya berharap Sofi tetap ngomik dan sepertinya Oke, tanpa siap. saya berharap pun dia akan tetap ngomik dan tetap sehat. Kalaupun suatu ketika dan saya ikut mendoakan juga komikmu jadi besar, Amin. kamu pasti akan menemukan benturan antara bisnis dan idealisme. So, Yes, uh, ya kamu pasti sudah tahu dan you have to be ready ya. Jadi kamu akan mhm, bersikap seperti apa, kemudian akan dealingnya seperti apa, karena itu pasti butuh dealing. Mana yang baik, yes, mana yang bagus, mana yang nyaman untuk keduanya. Tapi satu hal, ketika kamu sampai titik itu, yang perlu kamu tahu adalah kamu sudah bersiap untuk jadi lebih besar dan ketemu sama tantangan-tantangan baru. So, apa bahasa Inggrisnya? Keep comicking ya berarti ya. yes, Comicking. Oke, terakhir deh ditutup sama Sofi, apa harapannya untuk teman-teman yang masih ngomik mau tapi sekecil dan tapi ini sebesar. sebelum sebelum ditutup masih ada waktu nggak nih? Oh, boleh, 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 boleh. Gimana Kita gimana? kita sharing, kalau kayak kayak kita kayak komik atau orang yang mengejar passion kan mungkin hubungan kita sama orang luar ya kan. Oke, Eee, aku pengen ngajak Mas Victor sharing nih, bagaimana kalau seandainya itu dari hubungan kita sama orang dalam, oke. bagaimana orang tua ketika melihat Ah, iya. anaknya pengen Oke, oke. Ya, tapi go kan on, go on. Oke. nah itu dulu kalau aku kenal Mas Victor kan dulu suka nyanyi gitu kan. Aha, aha. Nah, itu bagi dari orang dalam sendiri tuh gimana? Nanti kita sharing. Oke, oke, oke. Nggak masalah kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa cerita-cerita nggak apa-apa kan? Oh, udah, go. Ini mau langsung aku jawab sekarang? Ya silakan nggak apa-apa. Ya, Aku oke. pengen dengar Berarti dulu nanti Sofi aku bertanya balik ke aku gitu ya? Oke. hmm, hmm, hmm.